والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون لهم ما يشاءون عند ربهم. وقال أحد من العلماء: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. Alhamdulillah, yang sama-sama kita muliakan, kita cintai, kita ta'zimkan di dalam hati dan di dalam zahir kita. Guru kita bersama, ayahanda kita bersama, Syekh Al-Haji Muhammad Nusri, hafizahullah subhanahu wa ta'ala wa ra'ah. Kita doakan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesehatan kepada beliau, Allah jaga beliau, amin ya rabbal. Juga orang tua kita Haji Samsuddin, semoga Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya. Ketua masjid, ketua panitia, mudah-mudahan seberataan diberikan oleh Allah keberkahan. Dan mudahan saudara-saudari, bapak, ibu-ibu, remaja, putri, putra, semuanya yang tidak ulun sebutkan satu persatu, bila mana ulun sebutkan satu persatu mungkin sampai pagi ya. Mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan ampunan dosa dari Allah. Mudah-mudahan pada malam yang mulia ini Allah muliakan kita semuanya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang hendak duitnya banyak, mudah-mudahan Allah banyakkan duitnya. Yang kepengen kawin, mudahan Allah entengkan jodohnya. Yang kepengen kawin, mudah-mudahan Allah entengkan jodohnya. Amin aja malas, luar biasa. Ini malam luar biasa. Ini malam ini amin aja luar biasa. Kada mau amin, tapi insya Allah lah barokah. Ya, bunga HP-nya sampai jatuh. Ya, takuran dari Allah nih amin aja nggak mau nih. Mudah-mudahan kita dapat barokah. Amin ya rabbal. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kita pada malam hari ini sama-sama adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Allah yu'ti wa la yubali. Allah berikan kenikmatan kepada kita tanpa peduli, tanpa memilih. Terkadang kita yang dimuliakan Allah masih melakukan perbuatan maksiat. Kita masih meninggalkan kemaksiatan. Kita masih meninggalkan sholat. Kita masih melakukan perbuatan maksiat. Kita masih memutuskan silaturahmi. Kita masih melakukan sesuatu yang mengundang kemurkaan Allah. Tapi Allah yu'ti wa la yubali. Allah masih memberikan kepada kita walaupun terkadang kita masih melakukan perbuatan maksiat. Hadirin wal hadirat, ini kenikmatan yang sangat luar biasa. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita. Setiap kali kita bermaksiat, Allah masih tetap memberikan kesempatan kita bertaubat. Allah masih berikan nikmat kita bisa bernapas. Allah masih memberikan kenikmatan kita, masih bisa kita berjalan, kita makan, kita minum. Ini karunia yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, pada malam hari ini sama-sama kita berkumpul di Masjid Al-Falah
Dan alhamdulillah di hadapan kita ini Masjid Al-Falah yang sedang direnovasi. Rasul SAW bersabda di dalam hadisnya, man bana masjidan fid dunya banallahu lahu fil jannah baitan, atau kama qala Nabi Muhammad. Barang siapa yang membangun masjid di dunia, maka Allah akan bangunkan dia di surga istana, rumah yang sangat luar biasa. Sebelum kita lanjutkan ceramah ini, marilah kita sama-sama baca sholawat, dan sama-sama yang punya rezeki lebih nanti diputar kotak, diputar, yang punya rezeki lebih ditaruh di kotak buat ya membangun Masjid Al-Falah insya Allah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Ini yang punya kotak dinyalain sini mulai dari Habib. Salamun ala Yasin Habibillah Qolatullah Salamullah. Rugi terus, rugi kalau kita tidak mau memuliakan rumah Allah. Rezeki, duit yang kita keluarkan untuk pembangunan masjid itu akan menjadi saksi kelak nanti kita di hari kiamat. Jadi kalau kita tidak mau bersedekah, rugi, sangat rugi. Salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, duduk kita di halaman Masjid Al-Falah artinya kesuksesan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sukses. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang muflihin. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang bahagia, senang di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal. Ini luar biasa. Kalau kita sedekah buat masjid, dalam hadis Nabi disebutkan manakasa min malin sadaqah falyazdad. Tidaklah kurang duit atau harta yang kita keluarkan untuk bersedekah. Apalagi ini bukan sedekah, infak untuk rumah Allah. Masa masjid lagi renovasi, kita rumahnya besar, luar biasa, ada pembangunan masjid, kita nggak mau tahu. Ini tanda tanya dalam hatinya. Kita sholat di masjid, sholat Jumat di masjid, ngaji di masjid, ada pembangunan masjid. Ini kalau kita gotong royong semuanya ini cepat nih selesai. Ya nggak sampai Lebaran udah selesai. Ya kalau kita sama-sama, kalau sama-sama, kalau sorangan-sorangan nggak ngalih. Alhamdulillah. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan yang luar biasa. Sama-sama kita berkumpul dengan para alim ulama. Sama-sama kita berkumpul. Kita mengadakan acara yang sangat luar biasa, memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang kalau seandainya kita cerna dengan akal dan logika kita mungkin tidak sampai akal kita ke sana. Kenapa? Nabi Muhammad SAW diperjalankan. Nabi Muhammad menempuh perjalanan yang sangat jauh, tapi tidak sampai satu hari, hanya ditempuh dengan satu malam. Dari Mekah minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Palestina, kalau kita menggunakan kendaraan onta sampai mungkin bisa jadi 1 bulan. Nabi nggak sampai 1 hari. Ini kalau pikirnya secara akal, kita nggak bakal masuk akal. Tapi semua itu jangan kita cerna dengan akal. Akal manusia ini dangkal. Akal kita ini kecil. Di mata Allah kecil, sangat kecil. Jadi bagaimana kita ketika ada ajaran Allah,
ketika ada cerita-cerita di dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad SAW, itu kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika mendengar kabar bahwasanya Nabi di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah, maka pada saat itu hadirin wal hadirat, ketika Nabi Muhammad pulang, itu Abu Jahal, Abu Lahab itu memperolok Nabi Muhammad. Tahu Abu Jahal, ibu? Tahu Abu Jahal? Tahu nggak Abu Jahal? Abu Lahab tahu nggak? Tahu nggak bu? Ah? Tahu namanya? Namanya tahu, ketemu belum ya? Abu Jahal sama Abu Lahab ini memperolok Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad sudah selesai melakukan Isra wal Mi'raj, diperolok Nabi Muhammad SAW, difitnah di sana sini. Dan akhirnya Abu Jahal sama Abu Lahab ketemu dengan Sayyidina Abu Bakar. 3 Abu tapi beda nasib. Abu Bakar, Abu Lahab, Abu Jahal tempatnya di neraka, Abu Bakar tempatnya di dalam surga. Mudah-mudahan kita semuanya mengikut Sayyidina Abu Bakar. Mungkin ada yang namanya Haji Abu Bakar. Alhamdulillah. Ini ketika Abu Jahal dan Abu Lahab bertemu dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah engkau sudah dengar kabar bahwasanya Nabi berjalan dari Mekah ke Palestina, naik langit pertama sampai ke-7, katanya ketemu sama Allah? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar yang cinta kepada Allah, yang cinta kepada Nabi, yang mengorbankan hartanya, mengorbankan jiwa dan raganya untuk Nabi Muhammad, untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Maka Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, wallahi, demi Allah, kalau seandainya lebih daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, aku akan mempercayainya. Keimanan yang ada pada diri Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita ketika mendengar cerita tersebut, maka kita gabungkan dengan 3 hal. Yang pertama, iman. Yang kedua, ilmu. Yang ketiga baru akal. Bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah, contoh kecil saja. Kalau semua kita pakai akal, pakai logika, contoh kecil. Dalam kehidupan kita pasti yang namanya buang air kecil itu pasti. Betul nggak? Bujur kada? Bujur kada? Itu bahasa Jermannya. Bujur kada? Kalau bahasa Jermannya bekamis, bujur. Jadi setiap kali, setiap hari pasti kita buang air kecil. Ini kalau buang air kecil, wajib mandi apa wajib istinja? Saya mau tanya. Wajib mandi apa wajib istinja? Wajib istinja. Yang keluar najis apa suci? Nah satu lagi dalam kehidupan, kalau kita sudah berkeluarga suami istri, ketika berhubungan atau mungkin ada yang sudah balen, ihtilam, mimpi basah, itu mengeluarkan air mani. Itu air mani suci apa najis, Bu? Astagfirullahaladzim. Air mani suci, Bu. Kalau najis seberataan kita najis. Jadi air mani itu itu ketika kita mengeluarkan air mani, itu wajib mandi apa wajib istinja? Wajib mandi. Kalau pikir secara akal logika kita, yang suci saja wajib mandi, apalagi yang najis. Itu kalau pakai akal. Tapi kan enggak, digabungkan dengan 3, iman, ilmu, baru akal. Ilmu fikih mengajarkan ketika seseorang buang hajat kecil atau hajat besar, ya, dia wajib istinja. Ketika mengeluarkan air yang satu lagi, itu wajib mandi. Di mana kita memahaminya? Di dalam ilmu fikih. Hikmahnya apa? Secara akal bagaimana hikmahnya? Min rahmatillah, dari kasih sayang Allah. Kalau setiap kulluna bekamih mandi, kalau setiap kali kita buang air kecil mandi, bisa-bisa
garing, demam. Iya, jadi hikmahnya banyak. Jadi segala sesuatu itu harus pakai 3, iman, ilmu, baru akal. Ini contoh, banyak lagi contoh-contohnya, tapi cukup sudah 1 contoh. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, maka kita harus wajib mengimaninya. Apa yang dihalalkan Allah, jangan kita haramkan. Apa yang diharamkan Allah, jangan kita halalkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kabar yang luar biasa, kabar yang luar biasa pada saat hari ini. Ya, langsung kita mendapatkan kabar bahwasanya tidak jadi diilegalkan miras. Alhamdulillah. Ini kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Doa ulama-ulama kita, doa umat Islam yang berdoa kepada Allah jangan sampai diilegalkan. Alhamdulillah doanya terkabul dan kita berikan hormat kepada presiden kita. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian peristiwa Isra wal Mi'raj baginda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an walaupun kita tidak mengadakan Isra Mi'raj. Kita tidak mengadakan haul, tetap Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah sudah mengabadikan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Isra, Allah memulai dengan subhana, maha suci Allah, munazzah an kullin naqais, yang dibersihkan daripada segala kekurangan. Allah, 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 maha suci Allah. Allah yang memperjalankan. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan. Memperjalankan siapa? Bi'abdihi, bi'abdihi, dengan hamba-hambanya, dengan hambanya yaitu Nabi Muhammad. Di sini kenapa tidak disebutkan dengan nama Nabi Muhammad? Di sini kenapa tidak disebutkan dengan Rasulullah, tapi di sini disebutkan dengan bi'abdihi? Dikarenakan apa? Ya, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala, dan ulama tafsir mengatakan Nabi diperjalankan oleh Allah dengan ruh dan jasadnya. Ulama tafsir lain lagi mengatakan kenapa disebut dengan bi'abdihi, karena Allah memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan hamba, dikarenakan Allah mengakui Nabi Muhammad sebagai hambanya. Kita semua hamba Allah. Kita semua hamba Allah, akan tetapi apakah kita menghambakan diri kita kepada Allah? Apakah kita melakukan sholat 5 waktu? Apakah kita melakukan ketaatan yang Allah perintahkan kepada kita? Apakah kemaksiatan kita tinggalkan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apakah kita hanya menjadi hamba nafsu, hamba dunia, hamba yang melupakan kita kepada Allah? Wa kam minna tarakna salat, berapa banyak di antara kita meninggalkan salat bisababi dunia, dengan sebab dunia. Berapa banyak ketika diuji sama Allah dengan hartanya, ketika azan berkumandang, ketika diperintahkan untuk sholat, kita tinggalkan sholat kita. Ketika kita dipanggil oleh Allah untuk melakukan sholat, kita sibuk dengan rapat kita, kita sibuk di toko kita sibuk di pasar kita sibuk dengan kesibukan dunianya. Hadirin wal hadirat, apakah kita tidak malu kepada Allah? Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah? Man yu'tina rizq, siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Bukan keahlian kita, bukan karena kepintaran kita. Li'anna Allah ar-razzaq, karena yang memberikan rezeki adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada di dalam muka bumi ini hewan jelata, semua manusia, hewan semuanya, kecuali Allah akan menanggung rezekinya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengadakan Isra Mi'raj.
Kita mengadakan hol Abah Durus Kumpul karena kecintaan kita kepada Nabi, kecintaan kita kepada yang mulia Abah Durus Kumpul. Akan tetapi cinta tidak cuma dengan kata-kata. Luar biasa Abah Durus Kumpul yang setiap tahunnya Abah Durus Kumpul itu luar biasa. Jutaan manusia yang hadir dalam hallnya. Kenapa? Karena keistiqomahan beliau. Karena apa? Karena keilmuan beliau. Karena apa? Kewalian daripada beliau. Karena apa? Kedermawanan beliau. Karena apa? Akhlak yang ada pada diri beliau. Karena apa? Kedermawanan beliau. Beliau sangat dermawan. Dalam manakibnya sebutkan beliau itu terbuka tangannya. Maksudnya apa? Abah Durus Kumpul suka berbagi, perhatian dengan fuqara wal masakin, perhatian dengan anak yatim, apalagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak masjid, mushola yang dibangun oleh beliau. Mungkin sebagian tidak tahu. Kenapa? Karena mereka ulama-ulama kita, mereka terkadang bersedekah tidak ketahuan. Berapa banyak yang ditanggungnya fuqara wal masakin. Beliau mengajarkan jamaahnya, mengajarkan murid-muridnya, pecinta-pecintanya untuk rajin bersedekah. Karena apa? Karena beliau mengajarkan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan luar biasa hadirin wal hadirat, wasiat beliau ini kita harus bersedekah. Karena apa? Saking luar biasanya, betapa luar biasanya bersedekah itu sampai-sampai Nabi mengatakan di dalam hadisnya, tasaddaq walau bisyakki tamrah. Bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma. Karena apa? Karena luar biasa orang yang bersedekah ini apa? Untuk apa dia bersedekah? Karena sedekah itu bahwasanya intinya untuk Allah, untuk dirinya. Ketika orang bersedekah, hartanya akan dijaga oleh Allah. Ketika dia bersedekah, Allah akan jaga dia daripada bala. Ketika orang bersedekah, Allah akan bersihkan hartanya. Tapi kalau seandainya orang punya sifat pelit, bin kerkun, bin bakhil, bin pedit, bin pemalar, na'udzubillah. Jangan. Karena apa? Karena al-bakhil ba'id minallah. Pelit itu jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Bakhil gorib minasyaiton. Dekatnya sama setan. Jadi kalau ada orang pelit berarti dia teman setan. Ya, walaupun mukanya kayak apa, ganteng, turun dari mobil, sekali ngangkat HP 2, oh masya Allah, cincin jam, masya Allah, luar biasa. Tapi kalau pelit, ya kita nengoknya apa? Muyak, bujur. Muyak apa, Pak? Betul nggak? Sumpah kita nengok orang pelit itu, ya nggak enak, nengoknya nggak enak, ya nggak enak, nggak nyaman. Jadi jangan kita jadi orang yang pelit. Bahkan dalam kitab Risalatul Muawanah disebutkan wala tada syai'an. Jangan engkau tinggalkan sedikit, walaupun sedikit daripada sedekah. Walaupun mungkin kita sedekah sehari 2.000, 1.000 semampu kita. Abah Guru juga mengatakan sedekah itu tidak dipaksa, tapi harus dibiasakan. Ini kadang-kadang nggak dipaksa, sudahlah nanti aja sedekah. Hitung-hitungannya luar biasa, 1.000 pun hitung-hitungan deh. Nah, Allah saja membagi kita rezeki tanpa hitung-hitungan. Kadang-kadang kita dapat rezeki banyak. Kita ini sudah nikmat luar biasa. Anggota tubuh semua Allah berikan tanpa bayar, nggak bayar gitu. Kalau mau dibayar mahal, nggak bisa dibayar. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan daripada sedekah. Kemudian yang kedua, di antara wasiat-wasiat beliau adalah cinta kepada ilmu. Alhamdulillah di Masjid Al-Falah ini ada majelisnya. Alhamdulillah bumi Kalimantan banyak habaib-habaibnya, banyak para ustadznya yang menyebarkan ilmu. Majelis salawat, majelis zikir, majelis yasinan ibu-ibu, habsian ibu-ibu, luar biasa. Yang bapak-bapak juga banyak. Tariqah, ya masya Allah, alhamdulillah. Tinggal kita mau atau tidak. Kenapa? Karena luar biasa bapak ibu kita ini Indonesia masya Allah, ya barokah, makmur, rezekinya makmur, tumbuhannya makmur, semuanya makmur. Sampai-sampai yang aku nabi juga ada, yang aku malaikat ada berapa tahun yang lalu.
Ya, waktu kita berangkat belajar di Hadramut dulu, belajar di Yaman dulu, cerita sama guru kita. Guru itu kan cerita kalau di Yaman dulu, di Arab, ya banyak orang ada di zaman-zaman sahabat yang ngaku nabi. Kita cerita juga di Indonesia lebih hebat lagi guru, kita bilang. Kenapa? Malaikat juga ada yang ngaku. Malaikat Jibril ya ada. Untung gak ngaku malaikat Israel. Ngantok rumah jam 2 malam, kelahi kita malaikat. Na'udzubillah. Ini banyak. Pernah kejadian waktu itu di suatu daerah ngaku nabi. Waktu kita masih mondok dulu, ya di daerah Indonesia lah, nggak sebutin namanya ya. Ada ngaku nabi namanya Ateng. Bukan Ateng di sini ya. Kalau ada namanya Ateng, ulun minta ridho ya. Bukan Ateng di sini, Ateng di sono. Ngaku nabi namanya Ateng. Kalau kita membaca sirah, membaca kitab, membaca sejarah, kalau nabi itu bagus-bagus namanya. Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, dan nabi-nabi yang lain, Nabi Muhammad, Nabi Isa, semuanya bagus. Dan juga sejarahnya bagus-bagus. Nabi Yusuf tampan luar biasa. Ya, sampai-sampai ibu-ibu faqata'na aydiyahunna. Ketika Nabi Yusuf lagi berjalan, itu ketika pada zaman tersebut, ya saking dia lagi ketampanan Nabi Allah Yusuf, itu ibu-ibu lagi motong sesuatu, kepotong tangannya karena ta'ajub, kagum dengan ketampanan Nabi Allah Yusuf. Apalagi Nabi Muhammad tala'al badru alaina. Nabi Muhammad lebih daripada cantik, daripada rembulan. Ini ngaku Nabi Ateng. Kalau tadi rombongan qasidah tadi bacakan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu enak kita dengarnya. Tapi kalau kita ganti sallallahu ala Ateni, sallallahu ala Ateni, itu kita punya telinga mau pecah. Ini luar biasa. Ada pula yang ikutnya. Nah itu Indonesia, Masya Allah, kita makmur, alhamdulillah. Ada lagi ajaran sudah pergi haji, selesai tugas katanya. Rukun Islam yang kelima dia sudah lakukan, pergi haji, habisnya nggak mau sholat lagi, nggak mau haji nggak mau puasa lagi, nggak mau zakat. Kenapa? Saya sudah selesai menjalankan tugas rukun Islam yang kelima. Ini hati-hati. Ada lagi ajaran pernah memahaminya karena cuman belajarnya sama Mbah Google. Cuman sama Ustadz Google. Kita boleh baca artikel di dalam internet, tapi harus kita tanyakan sama guru. Ya, perlu, karena orang belajar tanpa guru itu gurunya setan. Kenapa? Karena dia memahami dengan pemahaman dia, bukan pemahaman yang diajarkan di dalam kitab. Makanya pentingnya ya kita belajar dengan seorang guru. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian di antara wasiat beliau cinta kepada ulama, cinta kepada para habaib, karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi wasiat daripada beliau, Abah Guru Sekumpul, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba-hamba Allah sesuai dengan hadis Nabi yang beliau wasiatkan. Khaslatan, ada dua kata Nabi, yang mana dua tersebut sesuatu yang paling dicintai oleh Allah adalah bersangka baik kepada Allah dan bersangka baik kepada hamba-hamba Allah. Jangan kita bersangka buruk dengan orang ya. Jangan kita menganggap diri kita lebih baik dari orang lain. Dan juga daripada kita hadirnya Isra wal Mi'raj pada malam hari ini, memperingati haul Abah Guru Sekumpul, dengan niat mudah-mudahan kita punya Indonesia dijaga oleh Allah daripada bala, dijaga daripada musibah, mudah-mudahan Indonesia dijaga daripada segala fitnah. Ya, mudah-mudahan Allah jaga ulama-ulama kita, Allah jaga pejabat kita, Allah jaga orang tua kita, semuanya dijaga oleh Allah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lanjut. Udah lapar belum? Siap sampai pagi? Siap? Belum kada siap. Iklan dulu ya, minum dulu.
haus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan kita ini, dalam Al-Quran Allah berfirman, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Dan pada saat itu kata Allah, kami jadikan semua berputar. Apa? Perubahan. Setiap zaman akan ada perubahan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dulu, mungkin zaman dulu, zaman kita, zaman kakek kita HP nggak ada. Zaman bapak kita ada HP, cuman belum bisa BBM, belum bisa WhatsApp, belum bisa Instagram, belum bisa Facebook kayak gini nih. Nah, belum. Zaman kita semua teknologi luar biasa. Ya, kalau dulu telepon pakai suara aja, kalau sekarang muka sama muka bisa kelihatan. Walaupun bapaknya kerjanya di mana, anaknya lagi kangen, tinggal video call, hilang demamnya. Ini kemudahan. Tinggal bagaimana kita menggunakan kemudahan teknologi yang Allah berikan kepada kita. Gunakan untuk taat, taat kita dapatkan. Gunakan untuk maksiat, siksaan Allah akan berikan. Nah, dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita dihadapkan dengan sesuatu yang mana yang penting, ada lagi yang lebih penting. Ada sunnah, ada wajib. Contoh, mau dengar nggak Bu? Ibu dengar nggak? Panasan ibunya berkipas. Alhamdulillah. Contoh Bapak Ibu, ini pernah kejadian. Kebetulan pada saat itu malam suami istri kepengen dapat pahala. Pas pada saat itu malam Jumat ya, malam Rabu ya. Pada saat itu malam Jumat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini malam Jumat, si suami memanggil, atau bahasa ininya menghiau gitu. Menghiau. Mengiau. Pokoknya ada iaunya. Pokoknya iau, memanggil. Suami manggil istri. Saya. Boleh kita manggil romantis sama istri kita, dihitung pahala. Kita nyenangin hati bini, dihitung pahala. Manggil saya. Tapi hati-hati Bu, saya ada dua artinya. Ada sayang, ada tolong. Kalau manggilnya ngamuk, marah, mamai, itu manggil setan berarti. Tapi kalau romantis, lembut, sayang, ulahkan ulun kopi sayang, berarti manggilnya sayang. Boleh romantis walaupun kita sudah umur 80 tahun, 70 tahun, yang suaminya kait-kait sudah 80 tahun, manggil istrinya, Beb, ulahkan ulun kopi Beb. Kata istrinya apa? Inggi memebihani. Boleh walaupun giginya sudah tidak ada lagi. Boleh dapat pahala, dihitung pahala. Salaman istri sama suami, hitung pahala sama Allah. Senyum, dihitung pahala. Cium kening, dihitung pahala. Bla 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 bla, dihitung pahala. Semua dihitung pahala. Istri buatkan kopi, dapat pahala. Ini kadang-kadang bini zaman wahini, pengantin baru masih dibuatkan kopi, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ulah surangan Bang, bikin sendiri katanya. Ini lagi asik nonton telenovela, ini lagi nonton Indosiar, nih asik nih ceritanya. Jangan Bu, kalau suami minta buatkan kopi, buatkan, ya buatkan, karena dihitung pahala. Bapak-bapak yang keluar mencari rezeki juga dihitung pahala sama Allah. Man kharaja min baitihi liyunfiqa ahlahu fahuwa fi sabilillah. Ini bapak-bapak kita, nih bapak-bapak ketika keluar rumah mencari nafkah, mencari rezeki, itu buat anak bini kita dihitung di jalan Allah. Jadi kita ini semua dalam kehidupan bisa dihitung pahala. Kembali ke cerita. Lanjut nggak? Lanjut. Jam berapa nih? 11. Lanjut sedikit lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan lama-lama. Ya, jangan lama-lama, yang penting kita amalkan. Ini kebetulan malam Jumat si suami manggil, sayang, cintaku padamu. Yuk kita bunuh orang Yahudi. Kata istrinya apa? Kata istrinya, kara. Ulun apa? Lapar ya.
Apa? Uyuh. Capek. Habib ini bisanya sedikit-sedikit. Karena Habib tinggal di Tembilahan, itu banyak bubuhan Banjar. Tapi Habib lahirnya di Palembang. Tinggal di Tembilahan sudah 6 tahun. Bahasa Banjar bisa lah sedikit-sedikit, tapi lidahnya masih lidah Palembang. Karena masih makan empek-empek sama cuko. Ya, Tembilahan banyak bubuhan Banjar. Bahkan di sana ada keturunan daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, yaitu Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif, yang makamnya di samping Datuk Kelampayan. Mungkin sekarang masih ditutup ya, ziarah mungkin di luar ya. Mudah-mudahan kita dapat barokah daripada Syekh Abdurrahman Siddiq. Amin. Amin ya Rabbal. Bapak ibu akhirnya kata istrinya, enggak capek ulun katanya. Kada. Nah, nanti aja katanya. Ini suami Masya Allah. Istrinya bilang, saya nanti malam mau sholat tahajud. Kalau itu nanti saya capek katanya. Suami sabar. Sabar, sobur. Sabar. Kalau zaman sekarang suami pengen, istri kada mau, kawinlah. Hati-hati bu, ya. Hati-hati. Bahaya ya. Ya, bapak ini senyum-senyum tahu-tahu kawin lagi dia. Ya kalau ibu-ibu boleh kawin aja pak. Alhamdulillah. Kalau diizinin. Alhamdulillah. Kada diizinin wasyukurillah. Nah bapak ibu akhirnya ini suami Masya Allah sabar, dia kepengen tapi dia sabar. Kan kalau kita dengar cerita istri soleha, ini suami soleh, sabar dia. Silahkan sayangku, cintaku, sholat tahajud. Ulun rela menunggu malam pun tiba. Si istri ngambil air wudu, ngambil mukena, sholat tahajud. Usolli sunatan tahajud rakaataini. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Waladhdallin. Dibaca sampai selesai Fatihah. Amin. Suami di mana? Di samping ranjang. Itu isi sholat di situ. Suami di samping ranjang cuma pakai sarung doang, menghayal, melamun, tinggi lamunannya. Akhirnya istri tadi baca surat Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Kata lakinya tadi, ya Allah, surat Yasin. Panjang kada? Lumayan. Bacanya pelan-pelan lagi pakai tartil tilawah. Ya salam. Kata suaminya, ya Allah, luar biasa. Sabar kata suaminya tadi. Mudahan surat kedua, rakaat keduanya surat pendek. Selesai surat Yasin, sujud rakaat kedua, baca Fatihah, waladhdallin. Amin. Tuh suaminya dengerin. Nah, dengerin surat apa ini kan? Hanya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Ya salam. Kata lakinya, sekalian bahaulan. Sekalian la ilaha illallah tambahin gitu. Kalau ditambahin lagi ya. Nah. Ya, luar biasa. Kata lakinya, sabar ya Allah. Akhirnya pertengahan bacaan surat Waqiah, si istri melirik dikit doang, nggak noleh gini, nggak melirik. Ternyata si suami teguring, katanya dalam hatinya, mampus ikam. Ini kira-kira dapat pahala nggak bini yang model kayak gini? Nggak dapat, karena dia tidak bisa menempatkan yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah, tahajud sunnah, melayani suami wajib. Kalau digabungkan dua-duanya double dapat pahala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, juga terjadi. Mudah-mudahan di sini enggak. Pergi kondangan, Masya Allah. Pergi kondangan. Pergi kondangan jam 9, zuhur lewat, asar lewat, maghrib lewat, isya baru balik ke rumah. Nggak mau sholat, kenapa? Demi make up harga 1 juta, beli di Shopee online atau 500.000. Mau wudhu, sayang. Ini hati-hati bu.
Mudah-mudahan ibu-ibu di sini nggak kayak gitu, amin. Nggak kayak gitu, amin. Jadi jangan kita meninggalkan sholat demi make up. Na'udzubillahi min zalik. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hadir Isra Mi'raj Masjid Al-Falah, di majlis, di surau, di majlis apa yang kita ambil? Yang pertama, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Nabi, serta cinta kita kepada dzurriyyatun Nabi, cinta kita kepada para alim ulama, cinta kita kepada Syekh Muhammad Zaini. Amalkan apa yang dianjurkan oleh beliau. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini di bulan Rajab ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballaghna Ramadan. Marilah kita tutup sama-sama di bulan Rajab ini. Kita berharap kepada Allah agar Allah panjangkan umur kita, berkahi umur kita, sehingga kita bisa menemui dan jumpa bisa puasa di bulan Ramadan. Kita berbaca istighfar sama-sama, nggak usah pakai mic, jadi semuanya baca, semuanya dibaca, minta ampun sama Allah, karena di dalam hadis disebutkan orang yang membaca istighfar Allah akan ampunkan dosanya, Allah akan berikan jalan keluar dalam kehidupannya.